Nah, sekarang kami akan membahas mengenai Kickstarter dan dinamo starter ya, yang sering banyak mitos dari bengkel, dari orang-orang, dari temen kalau habis diendapin motor berapa jam atau seharian ya nggak dinyalain, bagusnya pakai di engkol atau di starter bang. Itu banyak mitos, kemudian banyak yang bingung. Kalau menurut saya, ini motor udah didesain dinamo seperti ini, kekuatan 12 volt, dan untuk dia sanggup memutar rasio seperti kita mengengkol pada bagian kickstarter ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau starter ya starter aja gitu, nggak usah maksain engkol terus, entah hemat aki, entah hemat apa namanya, hemat dinamo arang bras. Kalau saya lebih baik starter terus, selagi motor bisa starter saya starter. Lebih baik rusak pada bagian dinamo starter kita bisa bongkar ya, daripada nanti temen ujung-ujungnya selek pada bagian seal bocor ya kalau misalnya menggunakan engkol terus. Soalnya banyak rata-rata kayak motor Matic ya, engkolnya rusak karena padahal motor masih sehat, tapi masih bagus, masih baru, di engkol terus kalau nyalain kan, di engkol. Nah, ujung-ujungnya ini mah kretek-kretek, nggak mau naik lagi karena nanti dia per yang di dalam ini bisa jadi nanti itu lemah, ataupun nanti seal pada sininya nanti longgar melar jadi bocor oli ya. Banyak hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih baik rusak pada dinamo kalau menurut saya. Selagi masih sanggup starter aja, walaupun mau pagi manasin kayak mau apa kayak ya. Karena kalau misalnya teman-teman rusak bagian sini, puyangnya apa? Bongkar bagian sini, bautnya banyak banget. Otomatis teman-teman bongkar settingan kopling. Ini settingan kopling nih, di sebelah kanan. Kemudian ganti packing, puyeng dah. Belum lagi nanti pada saat pemasangan kampas kopling, ini settingan ini nih. Misalnya koplingnya, kampas kopling udah tipis juga nanti diganti lagi. Wah, ini udah rusak nih, kampas kopling udah tipis, macam-macam modus segala lain ya. Kita kan kalau misalnya nggak tahu pasti bisa aja digituin. Lebih baik kita belajar otomotif sendiri ya, mengantisipasi walaupun kita tidak terjadi ya. Ini baunya ini satu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 baut yang harus dibongkar. Kemudian kalau udah bongkar posisi sini, teman-teman, yang pertama adalah harus ganti oli mesin karena sudah dibongkar, dibuang oli akan keluar ya. Kemudian ganti seal kickstarter tuh yang di sini nih. Kickstarter nih, kalau udah bocor wajib diganti. Kalau misalnya udah rembes, nggak enak. Oli akan berkurang ya. Tuh banyak pertimbangan. Kemudian belum tentu nanti nyari seal karet pada kickstarter ininya itu dapat enggaknya nggak tahu. Yang di bagian sini kan ada klaher juga tuh. Jadi lebih baik rusak pada bagian dinamo ataupun aki. Kalau menurut saya desain dinamo punya Honda ini lumayan kuat. Untuk waktu itu ini motor 2012, saya ganti dinamonya 2018 apa 19 dah, 2019 kayaknya. Jadi ini kekuatan bisa 5 tahun ini starter ya. Udah saya servis, ganti areng bras, ganti aki, masih macet-macet, ternyata gulungan lilitan tembaganya udah lemah. Jadi walaupun aki baru tetap dia muternya lambat. Seperti itu. Karena pernah ke konsletan ya. Konsletan dalam arti pas areng bras sudah diganti, akinya sudah drop, kemudian diganti baru. Kemudian ini yang areng brasnya, misalnya pemasangan kurang pas ya, atau macet satu bisa ngunci, nanti bisa konslet, seharusnya muter jadi enggak ketahan. Itu yang bikin konslet menjadi lemah. Makanya untuk mengganti areng bras itu harap hati-hati, dibersihkan dengan benar-benar bersih ya. Kemudian perhatikan per. Untuk cara mengganti dinamo ataupun bongkar dinamo ini, cara mengganti arang bras maksudnya ya, sudah ada videonya. Makanya aktifkan notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan. Kalau misalnya udah pernah nonton ya skip ya, nggak apa-apa lewatin. Tapi yang masih tahap belajar silahkan tonton aja ya. Kita berbagi ilmu, pengetahuan, wawasan untuk mengenai dunia otomotif ya. Jadi seperti itu. Saya buat harian motor ini
saya gunakan starter terus. Selagi starter masih bisa, ya saya starter gitu kan, ngapain capek-capek ngengkol ya. Karena saya berpikir nanti kalau saya engkol terus nanti ininya nih, makanya banyak kasus motor juga kalau starter ngangkat bang, tapi kalau buat engkol itu pengapiannya kosong. Itu apanya ya, takutnya bagian dalam-dalamnya itu kaitannya itu ada perubahan gitu, karena mungkin sering engkol terus kan gitu. Oke, cukup sekian untuk mengenai bahas dinamo starter dan kickstarter pada motor 4 tak ya, entah Suzuki Thunder, entah Tiger, entah Mega Pro, entah Satria. Ya ada lagi yang modelnya habis ganti oli diengkol-engkol terus. Ya ngapain engkol-engkol, ini aja starter masih ngangkat, rasio putaran pun sama kekuatannya sama yang ini ibaratnya kan. Kecuali misalkan akinya udah nggak ngangkat baru gunain ini. Tapi ada pendapat teman bengkel saya ya, kalau misalkan kalau pagi kan motor habis malam diendapin oli turun makanya berat, jadi sarankan pakai ini dulu. Nah untuk menyarankan pakai ini juga sama aja, ini diengkol. Kalau starter juga sama, muter juga ya kayak mobil aja. Emang pernah ada mobil kasus mesin rusak karena starter terus? Nggak ada. Kemudian kayak motor CBR, R15, Ninja itu kan langsung starter semua. Itu memang dibolehkan, dianjurkan. Kalau untuk ini adalah untuk cadangan. Kalau misalkan bila mana aki drop ataupun dinamo ini sudah lemah ya atau nggak ngangkat, baru pakai ini. Ini sebenarnya kayak semacam teknologi lama tapi banyak kelebihan, kayak semacam buat bonus. Kalau untuk motor sekarang kan starter doang. Kalau starter dinamo arangnya perasaan udah habis, mau nggak mau harus ganti, bongkar, motor mogok, baru di starter baru nyala. Kalau misalnya ini rusak, pakai ini juga masih bisa ya. Nah teman-teman yang punya motor lama bersyukur banget tuh, masih mempunyai kelebihan. Walaupun teknologi zaman sekarang itu udah maju, tapi masih ada yang dikurang-kurangin ya. Engkolnya dihilangin, kayak Matic sekarang dihilangin, sport nggak ada, dulu CBR all ada ya. Tapi kita masih beruntung, makanya ini motor nggak saya oper, nggak saya jual, karena perawatannya benar-benar simple dan gak begitu rewel ya kalau yang masih ada kayak begininya. Tapi bagaimana bang kalau misalkan yang nggak ada kickstarter, entah motor sekarang, nah motor Thunder yang tahun 2004-2005 kan nggak ada ininya kan, teknologi itu kan. Mungkin teknologi ya beda-beda, kita harus menyempurnakan sendiri. Yaitu kalau misalnya nggak ada engkolnya teman-teman, starter aja, starter untuk panasin. Kalau misalkan nggak digunain motor, panasin aja. Fungsinya adalah untuk mengisi pada bagian aki ya. Jadi dari spool nanti dikirim pada kiprok, jadi input ya, in-out ya, baru nanti masuk ke aki. Kalau dalam bahasa teknisi HP itu kayak IC charger ya, jadi arus dari luar masuk ke IC charger baru masuk ke baterai, seperti itu sistemnya. Jadi kalau dalam ini kiprok itu semacam kayak IC. Jadi komponen penting untuk memfilter arus besar menjadi kecil sehingga masuk pada bagian aki baterai ya. Nah itu saran dari saya yang tidak ada engkolnya, panasin setiap hari ya. Kalau misalkan nggak digunain, itu fungsinya supaya nanti tidak ngadat dan fungsinya agar aki tidak drop ya. Seperti itu. Oke, semoga bermanfaat untuk perbincangan untuk mengenai dinamo starter, kickstarter, motor yang nggak ada engkol dan ada yang engkol ya. Untuk perbedaan-perbedaan seperti itu semoga bermanfaat. Jangan lupa di klik subscribe, ikuti channelnya dan aktifkan notifikasi loncengnya. Kemudian silahkan like videonya jika suka agar kami semangat membuat video. Dan request-requestan lain yang belum terpenuhi nanti next lain waktu lagi ya, karena cuaca lagi pada hujan ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Untuk pembahasan oli juga udah saya upload, udah saya jelaskan agar teman-teman motornya sehat. Yang nggak tahu motor jadi tahu ya. Yang udah tahu motor biasanya saling informasi, sharing, bang ini bang, nah mantep itu ya. Oke, next pada video selanjutnya.